ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 55 ini akan membahas mengenai topik seumur hidup itu terlalu lama. Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan. Mungkin ungkapan tersebut seumur hidup itu terlalu lama udah cukup sering kita dengar akhir-akhir ini, entah itu di sosial media maupun di real life. Aku mau nanya, menurut Yorobun, seumur hidup itu beneran terlalu lama atau enggak sih? Kalau menurutku, tergantung orangnya. Aku setuju sama pendapat orang-orang yang bilang kalau seumur hidup itu akan terasa lama, sangat lama, bahkan ketika kita bersama dengan orang yang tidak tepat. Tapi ketika kita bersama dengan orang yang tepat, seumur hidup itu nggak akan kerasa selama itu. Kalaupun mungkin terasa lama, tapi itu nggak bakal kerasa berat gitu loh, karena kita happy ngejalaninnya bersama dengan orang yang tepat. Konteks di sini seumur hidup itu hidup bersama dengan pasangan yang udah halal ya, dalam artian menikah. Menurut Yorobun, mungkin ada yang sebagian udah menikah, ada yang belum menikah. Gimana? Seumur hidup itu beneran lama atau enggak sih? Atau sama kayak yang aku bilang, tergantung orangnya? Atau mungkin Yorobun punya pendapat lain, misalnya sorry aku lagi flu. Atau mungkin Yorobun punya pendapat lain, misalnya seumur hidup terlalu lama itu tergantung bukan kepada orang lain kayak pasangan kita, tapi tergantung pada kitanya, kayak kitanya yang udah punya mindset seumur hidup itu lama atau enggak. Itu ya emang udah mindsetnya kita, bukan tergantung pasangan kita gimana. Kalau Yorobun mau cerita-cerita, mau sharing, bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Kalau aku melihat sekarang sebagai orang yang belum nikah, ya seumur hidup itu terlalu lama. Gimana ya ngomongnya? Gini. Seperti yang aku tulis di info Yorobun, ada kalanya seseorang itu tidak menikah bukan karena belum menemukan jodohnya, tapi memang tidak mau menikah. Belakangan ini, tepatnya mungkin baru di tahun 2023 ini, nggak tahu gimana tiba-tiba tuh aku kepikiran, kayak bukan sempet sih, bahkan sampai sekarang juga kepikiran buat nggak menikah, nggak mau aja gitu. Ya sebenarnya pengen nikah, tapi nggak mau. Tapi ini bukan keputusan finalku ya, kayak cuma pemikiran sementara buat saat ini gitu. Dengan berbagai pandangan yang ada, nggak menutup kemungkinan, dan aku juga sangat menanti kemungkinan itu tiba, kalau suatu hari nanti tiba-tiba aku memutuskan untuk menikah. Dan aku malah seneng dan ya nungguin momen itu tiba gitu. Tapi kalau buat sekarang,
nggak tahu ya, aku pengen nikah sama seseorang. Kalau kalian dengerin podcastku, kalian akan tahu siapa orang itu. Tapi di sisi lain, aku nggak mau nikah sama dia karena aku nggak mau nyakitin dia. Dia tuh berharga banget, penting banget. Dia sangat layak buat bahagia. Aku nggak tega kalau suatu hari nanti aku harus jadi orang yang bikin dia sedih, yang bikin dia ngerasain patah hati, yang bikin dia sakit hati. Aku gak mau dia sedih, aku gak mau dia kecewa gara-gara aku mau dia bahagia. Mungkin Jarobun bingung, kayak bertanya-tanya kok bisa kepikiran gak mau nikah. Karena itu tadi, aku takut cuma bakal nyakitin suami dan anak-anakku kelak. Aku takut ngecewain mereka. Aku takut bikin mereka gak bahagia, malah susah gara-gara aku. Terkadang tuh ya, ini aku ngomongin secara umum aja ya. Orang-orang tuh gak mau nikah bukan karena punya standar yang terlalu tinggi gitu. Kan kadang ada orang yang kayak bilang gitu, standarmu jangan ketinggian, nanti susah nyari jodohnya. Bukan karena itu, terkadang standar tinggi tuh bisa dijadiin sebagai tameng dari alasan sebenarnya. Terkadang tuh seseorang gak mau nikah karena takut, karena trauma. Kita dipertunjukkan dengan berbagai contoh nyata kehidupan rumah tangga yang ternyata tuh banyak bertengkarnya, banyak berantemnya, ujung-ujungnya pisah. Kalaupun masih bersama tuh ya kayak sering berantem, hal kecil dibesar-besarin padahal udah hidup lama. Kan seharusnya ya, kalau pemikiranku, orang udah hidup lama tuh kayak berarti udah saling kenal, udah saling memahami satu sama lain, udah saling ngerti satu sama lain. Tapi kenapa hal kecil masih dibesar-besarin, hal kecil bisa diperdebatkan sampai sebegitunya. Sorry ya, walaupun aku tahu ujung-ujungnya mereka baik-baik aja, tapi aku tetap gak suka tiap kali ngeliat mereka berantem, denger mereka cekcok, denger mereka ngomong pakai nada tinggi. Intinya aku gak suka ngeliat orang berantem. Ya, I know di dalam suatu hubungan apapun itu gak ada yang selamanya baik, gak ada yang selamanya mulus, gak ada yang kayak fine-fine aja mulu. Pasti ada masalahnya, ada berantem-berantemnya. Tapi ya gak sesering itu, dan dengan makin lamanya suatu hubungan harusnya bisa lebih meminimalisir suatu konflik yang bikin berantem, gak sih? Kayak balik lagi kayak yang aku bilang sebelumnya, hal kecil dibesar-besarin. Emang pantas kayak gitu? Ya, tapi aku gak tahu lah kayak pemikiran orang-orang gimana. Mungkin aku yang gak bisa ngerti pemikiran mereka, aku yang gak bisa memahami sudut pandang mereka. Ya, oke. Intinya buat sekarang,
Ini kayaknya aku baru pertama kali ngomongin ini ya di podcast ini. Untuk sekarang aku punya pikiran buat gak mau menikah karena takut cuma akan menyakiti suami dan anak-anak aku kelak. Ya gitu. Ya, kalaupun nantinya aku berubah pikiran dan berani mutusin buat menikah, kalau aku ngeliatnya sekarang ya, orang itu pasti menurutku orang yang tepat, dan aku sangat berharap menurut Tuhan dia juga orang yang tepat buat aku, dan dia pasti orang yang hebat karena bisa memenuhi 2 syarat kriteria laki idamanku: bisa dipercaya, bisa bikin aku percaya, dan bertanggung jawab. 2 kriteria sederhana, simple, tapi nggak semua bisa, terutama bikin aku percaya. Mau sebaik apapun orang itu, belum tentu aku percaya. Aku punya trust issue, dan itu yang bikin aku jadi orang yang tertutup. Dan I think trust issue ini yang bikin aku kayak susah ngejalin hubungan sama orang lain karena aku tertutup. It's okay. Nggak usah ngomongin trust issue daripada nanti aku malah keinget kejadian yang dulu-dulu. Kita balik lagi ke topik seumur hidup itu terlalu lama. Ya, saat aku menikah nanti, aku mikirnya dan berharapnya orang itu adalah orang yang tepat, seorang lelaki hebat yang emang ditakdirkan Tuhan buat aku. Dan sepertinya aku bakal punya pikiran seumur hidup itu gak terlalu lama kok, karena aku bersama dengan orang yang tepat. Dan ya gitu. Buat Yorobun, kalau misalnya sekarang kalian belum menikah dan juga punya pemikiran sama kayak aku, gak mau nikah, it's okay, take your time. Tapi jangan kayak menutup kemungkinan gitu loh buat kalian berubah pikiran, karena kan Tuhan itu membolak-balikin hati seseorang. Kita gak pernah tahu kedepannya bakal gimana. Sekarang kita berencana A, tapi kedepannya ternyata yang kejadian malah B. Ya udah, jalanin aja dulu sebagaimana mestinya. Kalau emang sekarang gak mau nikah, ya udah fokus ke diri sendiri aja dulu. Upgrade diri sendiri, senengin diri sendiri, bahagiain diri sendiri dan keluarga. Pokoknya ya, just do it. Lakuin yang terbaik selama itu positif. Just do it. Kalau buat teman-teman yang belum menikah karena emang belum menemukan jodohnya, semoga kalau emang pengennya secepatnya nikah, ya aku doain semoga segera dipertemukan dengan orang yang tepat dan cocok. Tepat menurut Tuhan, juga tepat menurut kalian. Terus untuk teman-teman yang udah menikah, semoga langgeng, semoga happy terus. Kalau ada masalah, silakan dibicarain baik-baik, jangan ngebatin, ntar malah stres sendiri, kepikiran sendiri, overthinking sendiri, malahan ntar emosinya numpuk-numpuk terus suatu saat bisa meledak.
Pokoknya kan kalau nikah itu dua orang yang beda kan, kayak punya pemikiran beda, latar belakang beda, segala macam beda. Dan ya kalau udah nikah, egonya jangan digedein ya, kayak obrolin baik-baik, jangan ngegas, jangan keras-kerasan suara. Apalagi kalau udah punya anak, bener-bener kalau bisa tuh anak jangan sampai tahu orang tuanya berantem. Apalagi kalau anak kecil, itu dampaknya bisa gede banget loh ke anak. Kalau tahu orang tuanya berantem, ngomong keras-keras, nada tinggi, kasar, apalagi sampai main tangan. Pokoknya sebisa mungkin orang tua kasih contoh yang baik lah buat anak. Ya kalian pasti lebih ngerti lah daripada aku, soalnya kalian yang udah menikah. Kalau ada masalah diobrolin baik-baik, pakai kepala dingin, jangan keras-keras, jangan pakai nada tinggi, jangan marah-marah, kayak kalem aja gitu, diomongin, didiskusiin, dicari solusinya bareng-bareng. Ya gitu, semoga bahagia selalu ya. Semoga seumur hidup gak akan terasa terlalu lama. Semoga kalian bersama dengan orang yang tepat sampai maut memisahkan. Pokoknya bahagia selalu untuk kalian. Untuk semuanya, ya Robun, semoga kelak atau mungkin sekarang, pokoknya semoga kita bisa bersama dengan orang yang kita cinta dan mencintai kita, orang yang terbaik, tepat menurut Tuhan, menurut takdir Tuhan, orang yang gak akan pergi ninggalin kita meskipun tahu kita ternyata punya masa lalu yang buruk, tahu kita punya banyak kekurangan, tapi gak akan pergi ninggalin kita, malah semakin berusaha untuk bertahan dan ada untuk kita. Pokoknya semoga kita bisa bersama dengan orang yang tepat dan menyenangkan, jadi seumur hidup gak akan kerasa lama buat kita. Amin. Ya maaf ya kalau ngomongnya kayak gak terstruktur dan kayak ngalor ngidul. Sorry juga kalau suaraku gak jelas, aku masih batuk pilek. Tapi semoga ya Robun bisa ngerti inti dari episode kali ini itu apa. Ya, stay safe, stay healthy, and be happy. Oke? Jaga kesehatan ya, soalnya cuaca belakangan ini agak kurang bersahabat sama tubuh. Jangan lupa bersyukur juga, jangan lupa bahagia selalu. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya udah segitu dulu, jangan lupa makan malam. Salah. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.